Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas PPKN. Bertemu lagi dengan saya Fahri Mansur. Pada kesempatan kali ini berbeda sekali ya dengan pertemuan yang kemarin. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu. Selamat malam, Mbak Rani. Selamat malam ya. Bagaimana kabarnya, Mbak Rani? Halo, Mbak Rani, bagaimana kabarnya? Mbak Rani bisa dengar suara saya? Baik, suara saya jelas ya Mbak Rani sampai sana? Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Jadi silakan dipersiapkan untuk peralatannya. Nanti saya akan berikan soal atau mungkin Mbak Rani bisa membuka di sana. Sudah saya upload soalnya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain karena yang masuk baru Mbak Rani saja. Kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya sebelum kita mulai melaksanakan UTS pada malam hari ini. Semoga UTS pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, hasilnya pun sesuai dengan harapan ya. Seperti itu, sesuai dengan gambar yang ada di monitor, bisa dilihat ya. Amin. Baik. Ini bisa dilihat gambar-gambarnya sebagai bentuk motivasi dalam mengerjakan UTS. Di sini ada kata-kata, Mbak Rani bisa membacanya. Awas selalu mengawasi setiap detik gerak kita. Raqib dan Atib pun setiap siap mencatat apa yang kita lakukan. Jadi dalam UTS ini sebisa mungkin nanti dikerjakan sebaik mungkin, kerjakan mandiri seperti itu ya. Selamat malam Mbak Rosita. Selamat bergabung di kelas PPKN. Halo Mbak Rosita, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosita, bagaimana kabarnya malam hari ini? Nah, iya, oke. Baik, udah dipersiapkan semuanya ya peralatan. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk aturan rule pada ujian tengah semester ini. Yang pertama yaitu nanti teman-teman mengerjakan soal ujian, jumlahnya itu ada 50 pilihan ganda. Ada 50 pilihan ganda dan 10 uraian ya. Ada 10 uraian. Dikerjakan dalam waktu, saya kasih selang waktu ya. Kemarin kan kita kesepakatan 2 hari gitu ya, 2 hari untuk mengerjakan. Baik, kita kesepakatan 2 hari, waktunya ada 2 hari. Jadi teman-teman ini nanti bisa melihat kalau bisa sambil mengerjakan gitu. Saya kasih waktu 2 hari, maksimal dikumpulkan tanggal 4 berarti. Maksimal dikumpulkan tanggal 4. Kemudian tanggal 4 pukul 9 waktu Taipei. Pukul 21 jam 9 malam ya waktu Taipei. Jadi saya harapkan nanti dari teman-teman semua tidak ada yang telat dalam proses atau dalam pengumpulan ini UTS-nya. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang telat, karena nanti kalau ada yang telat konsekuensinya nanti nilainya dikurangi. Tapi kalau bisa tepat waktu, disiplin, nanti ada poin tersendiri. Seperti itu ya. Ya, selamat malam Mbak Yayan. Iya, nggak apa-apa. Ini juga baru kita mulai bareng-bareng sambil menunggu teman-teman, karena ini baru 3 orang aja yang masuk. Jadi kita tunggu teman-teman yang lainnya. Suara saya jelas ya malam hari ini sampai di sana?
Baik, alhamdulillah. Semoga malam hari ini kita lancar jaya gitu ya. Sudah siap semua ya untuk UTS? Sudah siap ya? Oke, baik. Oh iya, Mbak Rosita yang hati-hati yang masih di jalan. Ini teman-temannya masih belum masuk kelas ya. Baru 3 orang. Mungkin bisa dihubungi teman-teman yang lain kalau malam hari ini ada UTS untuk kelas PPKN. Kemudian untuk besok hari Jumat kita juga ada UTS untuk kelas Bahasa Indonesia. Jadi semuanya tolong dipersiapkan. UTS-nya nanti seperti kesepakatan kemarin kita jatuh temponya adalah 2 hari sampai tanggal 4 pukul 21 waktu Taipei. Nanti dikirim melalui email saya yang sudah pernah saya berikan itu ya, ke email saya. Tanggal 4 ya, maksimal tanggal 4. Nanti kalau yang kelewat tanggal 4 berarti konsekuensinya nilainya dikurangi. Kalau harusnya dapat 100 utuh jadi nggak 100 gitu ya. Selamat malam Mbak Luna. Selamat datang di kelas. Eh, baik ya. Ini ya teman-teman bisa kita mulai untuk kelas malam hari ini, untuk UTS pada malam hari ini. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga teman-teman nanti lancar dalam mengerjakan soal UTS. Hasilnya pun baik. Tentunya nanti di rapot akhir pun hasilnya baik semua itu ya, yang itu yang diharapkan dari kita semua. Jadi mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan harapan kita dan semoga terkabul. Mari saya hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini teman-teman. Ini ya. Semoga teman-teman semangat kayak ini. Targetnya adalah 100 nilainya. Ya. Kita mulai buka aja untuk soal. Soalnya silakan dibuka teman-teman. Untuk soal UTS-nya bisa teman-teman buka. Oke. Ya. Aturan menjawab untuk UTS ini nanti silakan teman-teman menjawab dengan cara memberikan tanda. Ya, memberikan tanda bisa diwarnai ataupun bisa dikasih tanda-tanda tertentu pada soal langsung ya. Pada soal langsung. Kemudian setelah ditandai dengan jawaban yang benar, nanti selanjutnya dikirim melalui email. Ya, ditandai langsung di soal ya, karena ini nanti mau dijadikan sebagai portofolio bagi diri saya. Jadi ini portofolio hasil pekerjaan teman-teman. Nanti saya portofoliokan. Jadi silakan dikerjakan di soal. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang esai nanti bisa langsung dikerjakan juga di bawahnya. Ataupun di selanjutnya juga boleh, tidak masalah. Nanti ada 10 soal uraian. Ya, ada 10 soal uraian. Soalnya mudah-mudah semua. Jadi silakan dikerjakan sebaik mungkin. Harapan kita ya nilainya di atas KKM semua gitu ya. Nah, ada 10 soal uraian. Teman-teman ini bisa melihat
teman-teman bisa menaikkan turunkan sendiri ya, sedikit, ini cuma 50 dan 10 aja ya. Oke, soal ini nanti saya akan download di grup ya. Saya akan unggah di grup. Ya, saya akan upload di grup. Teman-teman nanti bisa download, kemudian langsung dikerjakan ya. Bentar. Saya masuk ke grup. Ke grup dulu. Maksimal. Soal sudah proses penguploadan, jadi teman-teman nanti bisa mendownload. Setelah itu teman-teman langsung bisa kerjakan malam hari ini. Kalau bisa mengumpulkan malah lebih bagus lagi, hasilnya lebih bagus kalau dikumpulkan. Nanti untuk subjeknya diberi UTS ya, subjeknya di email nanti tulis aja UTS PPKN, kemudian diberi nama lengkap gitu ya. UTS PPKN, kemudian diberi nama lengkap dan kelas, biar nanti nggak ketukar dengan kelas yang lain, seperti itu ya. Untuk waktu pengumpulan terakhir hari Rabu. Hari Rabu tanggal 4. Tanggal 4 itu hari apa? Tanggal 4 hari Jumat ya. Pengumpulan terakhir hari Jumat. Hari Jumat pukul 9. Pengumpulan terakhir. Itu udah waktunya lama sekali itu ya, 2 hari. Baik teman-teman, untuk soal sudah bisa di download. Sudah bisa di download, kemudian teman-teman segera mengerjakan. Untuk jawabannya nanti tinggal dikasih tanda. Kalau teman-teman pakainya MS Word itu lebih mudah ya. Baik itu pakai MS Word yang online ataupun yang offline itu lebih mudah. Nanti tinggal teman-teman blok, kemudian ada font color itu kan. Font colornya tinggal diklik aja, nanti warnanya akan berbeda itu ya. Ada font colornya berbeda. Atau teman-teman langsung tebalkan pakai bold itu juga nggak apa-apa. Ataupun disilang juga nggak apa-apa.
disilang juga gak apa, yang penting ada tanda untuk pengisiannya, diberi tanda seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami. Jam 9, nah, jam 9 malam. Selamat malam Mbak Esa, selamat datang. Mbak Esa ini langsung bisa mengikuti untuk UTS-nya, ujian tengah semester. Ini sudah ada soal, kemudian Mbak Esa nanti tinggal mengerjakan. Saya ulangi lagi. Ya, selamat malam. Semoga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti UTS ini dengan baik. Ini nanti UTS-nya bisa untuk soal bisa di-download di grup, kemudian atau mau mengerjakan langsung juga tidak apa-apa. Nanti diberi tanda mana yang menjadi jawabannya. Beri tanda bisa diberi warna, bisa disilang ataupun diberi tanda tertentu. Kemudian ada isinya juga diisi nanti. Jumlah soal ada 60, 50 untuk soal multiple choice-nya. Kemudian yang isinya ada 10. Pengumpulan paling lambat tanggal 4 Desember pukul 21 waktu Taipei, ya. Jawaban dikirim melalui email saya yang sudah saya cantumkan di sana. Kemudian saya tadi sudah masukkan melalui media chat, dikirim ke email saya itu yang Gmail. Silakan teman-teman nanti mengirimnya ke sana. Jadi nanti saya ngeceknya mudah. Nanti dikerjakan di soalnya ya, dikerjakan di soal. Tidak boleh karena ini nanti untuk soal dan jawaban ini mau saya jadikan portofolio. Oh iya, ada tambahan di sini di soal ini kan tidak ada tempat untuk nama ya kan. Nanti tolong ditulis untuk namanya, bisa ditaruh di paling atas. Ditulis nama lengkap dan nama lengkap, kemudian nama FB dan kelas gitu ya. Nama lengkap, nama FB dan nama kelas itu nanti silakan ditulis di atas itu, di atas judul. Karena saya ini lupa nggak saya beri kolom untuk nama gitu ya, biar nanti saya mudah dalam proses pengecekan. Jadi silakan dikerjakan di soal, karena soal ini nanti mau saya jadikan portofolio ya, mau saya jadikan portofolio. Jadi bukti fisiknya, oh ini bukti fisik dari hasil pengerjaan teman-teman gitu. Ya teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Kelas KPB kelas 7 semester 2 ya, kelas 7 semester 2, kelas 7 semester 2.
Selamat malam Mbak Nur Aisyah. Selamat datang di kelas, selamat menempuh ujian. Nanti untuk informasi-informasi ya sudah saya berikan di media chat tadi. Kemudian baik, selamat malam. Mbak Nur Aisyah juga nanti bisa melihat di grup. Di grup sudah saya upload untuk soal ini. Jadi Mbak Nur Aisyah bisa mendownload soalnya langsung, kemudian bisa mengerjakan sesuai dengan arahan yang ada di grup gitu ya. Jadi pengumpulan paling lambat sekali lagi tanggal 4 Desember pukul 21 waktu Taipei. Cara pengerjaannya dikerjakan langsung di lembar soal, bisa dikerjakan melalui MS Word baik itu secara online maupun offline dengan cara memberikan tanda pada jawaban yang dianggap paling benar. Bisa menggunakan tanda silang atau bisa ditebalkan ataupun juga dengan diberi warna. Jumlah soalnya ada 60, 50 multiple choice dan 10 IC. Soal dikumpulkan melalui email saya di farihmansur@gmail.com. Jadi melalui email ya Mbak mengirimnya. Nama email tadi sudah saya chat ataupun di grup pun juga ada. Baik, saya berikan lagi. Nah, ini Gmail saya. Itu teman-teman bisa menge-save untuk Gmail saya karena nanti ke depan pun misal tugas ataupun nanti UTS seperti ini itu banyak kita kumpulkan di email gitu ya. Kita banyak mengumpulkannya di email nanti. Walaupun ya mungkin ada yang bisa melalui chat di FB juga. Terkadang saya persilakan, tidak apa-apa. Tapi lebih amannya nanti di email. Nah, teman-teman ini sudah bisa melihat, sudah di-download semua ya? Udah mulai mendownload? Oke, baik. Jadi teman-teman selamat mengerjakan UTS-nya. Semoga harapan kita semua hasilnya bagus. Itu ya, hasilnya bagus semua. Rapotnya nanti pun juga bagus karena kalau nggak salah awal ini ya minggu kedua, kalau minggu kedua nanti sudah semester akhir. Minggu kedua Januari itu sudah semester akhir. Jadi kesempatannya tinggal sedikit lagi belajarnya sebelum menempuh semesteran, ujian akhir semester. Jadi ini silakan dikerjakan sebaik mungkin. Saya yakin nanti hasilnya pun insya Allah bagus-bagus ini. Yang penting teman-teman memang nanti teliti dalam proses mengerjakan soalnya, karena ada banyak sekali jawaban-jawaban yang sifatnya itu kecoan, mengecoh dari teman-teman. Jadi mohon diteliti jawaban-jawaban yang sudah dipilih. Kalau perlu diulang lagi sampai 2 kali gitu ya. Selamat malam Mbak Nurjana dan Mas Dharma. Selamat datang di kelas PPKN, dan malam hari ini merupakan malam yang istimewa karena malam ujian tengah semester. Tadi Mas Dharma dan Mbak Siti Nurjana. Jadi untuk soal ini bisa dilihat di monitor dan juga bisa di-download di grup.
Di sana sudah ada aturan. Jadi untuk pengumpulan terakhir nanti pada tanggal 4, terakhir pada tanggal 4 Desember pukul 21 waktu Taipei. Bagi yang telat dalam proses pengumpulan nanti ada punishmentnya, yaitu pengurangan nilai. Tapi bagi yang mengumpulkannya tepat waktu nanti ada reward ya, ada poin-poin tersendiri. Tuh teman-teman silakan dikerjakan sebaik mungkin. Soalnya ya sedikit ya, sedang-sedang saja lah saya katakan. Jumlahnya ada 60, 50 untuk multiple choice dan isinya ada 10. Baik, tetap semangat dalam mengerjakan. Semoga hasilnya bagus sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk proses pengerjaannya bisa dilakukan di MS Word, baik itu offline maupun online, ataupun mungkin teman-teman punya aplikasi untuk membuka dokumen ini juga tidak apa-apa. Yang penting intinya bisa ditandai, baik itu dengan menggunakan warna ataupun mungkin disilang ataupun mungkin ditebalkan di bold ataupun mungkin dengan cara diberi garis bawah ataupun bagaimana caranya. Itu yang penting ada tanda tersendiri, ada tanda tertentu untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah pilihan dari jawaban yang paling tepat. Mbak Yeyen kenapa ini? Yang tidak ada MS Word-nya, mungkin ada aplikasi lain yang bisa membuka ini, yang buka MS Word. Karena ini kan saya pakainya MS Word. Saya kurang tahu, mungkin ada aplikasi yang lain di HP yang mampu untuk membuka MS Word. Ataupun kalau belum ada MS Word-nya bisa download sebentar. Itu tidak lama kok proses downloadnya. Jadi bisa di-download. Jadi ketika nanti ada tugas-tugas seperti ini nanti langsung bisa dibuka dengan MS Word. Ya download aja sekalian itu ya, MS Word, Excel dan PowerPoint. Kalau teman-teman ini bisa menggunakan Google Doc ya, juga bisa itu. Pakainya Google Doc juga nggak apa-apa. Yang teman-teman yang ya, nah itu kan bisa di Google Doc nanti. Sebentar.
Iya, silakan teman-teman ini bisa mendownload melalui HP. Kemudian nanti ini saya coba untuk berikan link untuk Google Docs. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang menggunakan Google Docs, nanti bisa dipakai ini. Oke, bentar ya. Teman-teman bisa masuk ke link tersebut untuk mengerjakan di Google Doc-nya. Bukan, ini soalnya pakai MS Word untuk mempermudah teman-teman. Tidak apa-apa, silakan. Sudah mulai masuk ke Google Doc teman-teman? Atau bisa dikerjakan yang offline pun tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa dikirim ke email saya. Setelah yang di Google Doc nanti di download ya. Setelah dikerjakan nanti silakan di download. Linknya tidak ada di grup. Saya berikan di grup dulu ya. Bentar. Untuk linknya sudah saya taruh di grup. Jadi teman-teman itu bisa mengerjakan. Udah nanti di download. Setelah selesai mengerjakan nanti download jawabannya biar bagus. Kemudian nanti silakan di-emailkan ke email saya tadi. Itu untuk mempermudah teman-teman yang pakai HP itu kan, yang pakai HP pakai Android itu mudah pakai Google Doc. Lebih mudah karena sudah disediakan semuanya di situ. Oke, mungkin ada yang pakai Polaris Office. Intinya yang penting teman-teman bisa membuka saja ya. Intinya teman-teman bisa buka, kemudian bisa mengerjakan.
sesuai dengan aturan yang saya berikan, kemudian dikirim melalui email saya. Jangan lupa untuk soal diberi identitas diri, di atas diberi nama, nama lengkap, nama asli, kemudian nama di FB, kemudian diberi kelas, seperti itu ya. Oke, saya berikan sebaik mungkin layanan untuk teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa ini ya, bisa mengerjakan dengan baik. Iya, tidak apa-apa. Yang penting ini dikerjakan dengan menggunakan apapun tidak jadi masalah. Yang penting intinya ini ada gitu ya. Soalnya ada, itu yang dikerjakan di soal. Jika di soal, karena soal itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan portofolio. Jadi contohnya seperti ini. Oh, ini ternyata hasil pekerjaannya dari Mbak Siti Nurjana kayak gitu. Ini ada tanda-tandanya yang menanda ditandai sendiri. Kemudian mungkin ada kerjaan yang lain punyanya Mas Dharma mungkin. Oh, ini kerjaannya Mas Dharma. Jadi nanti kalau saya jadikan portofolio atau mungkin saya mau jilid, itu saya punya arsip tersendiri seperti itu. Tapi kalau hanya pengumpulan jawaban A B C itu kan uh, ya portofolionya kurang begitu bagus seperti itu. Jadi silakan ini dikerjakan menggunakan apapun boleh, saya persilakan. Selamat mengerjakan, semangat, semoga hasilnya bagus. Dan juga dipersiapkan untuk besok, untuk bahasa Indonesia ya, besok hari Jumat bahasa Indonesia juga kita laksanakan UTS. Memang ini adalah masa-masanya UTS, mungkin tidak hanya mata pelajaran saya, mata pelajaran yang lain pun saya yakin ini waktunya UTS. Ya, ini dikerjakan maksimal 2 hari karena melihat dari teman-teman mungkin yang sibuk dengan pekerjaannya tidak bisa 1 hari atau mungkin tidak sempat kalau hanya 1 hari. Jadi saya kasih kesempatan untuk mengerjakan UTS ini selama 2 hari, maksimal tanggal 4, dikumpulkan paling lambat pukul 21 waktu Taipei. Bagi yang telat nanti berarti punishmentnya adalah nilainya dikurangi, ada pengurangan poin. Tapi kalau yang tertib, disiplin, itu nanti ada poin tersendiri, tidaknya bisa meningkatkan lah, bisa tambah-tambah nilai.
Sama-sama Mbak Yeyen. Iya, untuk yang pengen mengerjakan menggunakan laptop tidak masalah, silakan dikerjakan sebaik mungkin. Ini waktu kita juga tinggal 9 menit lagi. Jadi teman-teman yang ingin mengerjakan lebih fokus lagi dengan menggunakan laptop ataupun dengan menggunakan media yang lain, intinya untuk mempermudah teman-teman semua dalam mengerjakan, saya persilakan. Ya, kalau bisa sih jangan sampai sepi ini ya kelasnya. Kalau pada kabur semua nanti gimana ini kelasnya kosong. Iya iya. Oke, waktunya ini kan tinggal 9 menit lagi, kita tunggu sampai memang waktu kelas kita selesai 1 jam. Iya, Mbak Yayan mas selalu setia.
Iya, sambil mengerjain soal kayak Mas Dharma nih. Ya, keren. Mas Dharma malam hari ini laki-laki sendiri ya, Mas Dharma. Biasanya juga sendirian ya kan? Bisa-bisa aja ini. Mas Dharma temennya yang laki-laki siapa ya? Saya kok tidak pernah melihat ini. Yang di kelas KPB ini ya, kelas KPB. Saya belum pernah lihat teman-teman yang laki-laki. Iya, saya juga laki-laki. Maksudnya di kelas ini loh. Iya, Mas Didi sama Mas Vicky saya belum pernah melihat sama sekali ini ya di kelas. Hancom. Hancom Office itu seperti apa ya? Saya malah baru dengar itu. Cuma 3 orang ya berarti. Itu yang laki-laki. Yang KPB-nya 2, KPC-nya 1. Oke, oke, oke. Ya, nggak apa-apa walaupun sedikit, tetap semangat mencari ilmu ya. Oh, masuknya Handcom Office ya. Iya benar. Jadi yang paling ganteng. Nggak ada duanya ya di kelas berarti. Oh, iya, ada saya juga ya kan. Berarti ada duanya dong. Cuma dua-duanya. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Gimana teman-teman setelah membaca soalnya, mudah-mudah ya apa yang saya berikan soalnya. Ini sudah pernah kita pelajari semua, jadi teman-teman tinggal koreksi kembali apa yang sudah pernah saya ajarkan kemarin. Ini mudah sekali untuk soal-soal ini. Iya, makanya teman-teman ini yang teliti ya dalam proses mengerjakan, karena banyak sekali soal kecoan, jawaban yang mengecoh. Jangan sampai ketipu istilahnya ya, ketipu dengan jawaban yang ternyata salah, yang dikira betul ternyata salah. Nah itu mungkin jawaban tipuan-tipuan. Oke, iya teman-teman boleh mengerjakan pakai apa saja ya. Silakan, yang penting nanti dikirim ke email saya. Ingat ya, dikirim ke email saya, jangan dikirim ke email yang lain.
Iya, Mbak Siti. Dan dipastikan ketika mengirim email, tolong dipastikan alamatnya memang betul. Jangan sampai kurang, kurang satu huruf pun nanti tidak terkirim ya emailnya. Jadi dipastikan memang namanya betul, alamatnya betul, baru di send, dikirim. Jangan lupa diberi nama tadi, nama lengkap. Subjeknya jangan lupa nanti ditulis UTS nama lengkap kemudian kelas. Iya itu Mbak Harmiati. Siapa tahu malah masuk pada emailnya Martowa gitu kan. Repot jadinya. Ini maksudnya apa yang dikasih soal segini banyaknya kan gitu. Baik teman-teman, berhubung ini waktunya sudah habis, jadi mari kita tutup kelas pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat mengerjakan UTS. Semoga apa yang teman-teman kerjakan ini nanti hasilnya pun sesuai dengan harapan teman-teman, bagus. Jadi nanti di akhir juga hasilnya bagus ya rapotnya. Jadi mari kita tutup untuk kelas pada malam hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan atau besok hari Jumat pun kita ketemu lagi ya. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.